di rumah tangga, kewaspadaan universal, pedoman gizi seimbang, ASI, imunisasi, rantai penularan penyakit, dan cara mencegahnya ya. Untuk pembiasaan hidup bersih dan sehat. Bisa dengar? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, next. Next untuk PHBS. Perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu perilaku pembiasaan kita setiap hari untuk melakukan pembiasaan hidup bersih dan untuk mencuci tangan. Ini ada dasar hukumnya, yaitu tujuan pembangunan kesehatan, meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Jika derajat kesehatan masyarakat ini tinggi, maka nilai akan presentasi untuk penyakit akan menurun. Di sini ada teori Hendrik Bloom, yaitu sehat adalah asas manusia. Jadi kita harus Mungkin ibunya terkendala sinyal lagi, mohon maaf. Ya, sepertinya Ibu Amalia keluar sini lagi ya, teman-teman semuanya. Bisa dipersiapkan lagi mengenai pertanyaan yang nanti kira-kira dari teman-teman akan ditanyakan pada Ibu Amalia ya.
Tadi kan sudah disinggung sedikit mengenai PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, dari kalian peserta diklat hari ini, apakah sudah menerapkan PHBS di kehidupannya? Kalau sudah ada, mungkin ada yang bisa bercerita mengenai apa aja sih PHBS yang sudah dijalankan di kehidupannya. Ayo, siapa yang mau bercerita? Ya mungkin di sini dari teman-teman sudah menerapkan PHBS di rumahnya masing-masing. Namun tidak mengetahui kalau perilaku tersebut bisa juga dinamakan dengan PHBS. Gitu ya, Mbak Janatu Naim. Silakan dari teman-teman mungkin ada yang ingin menceritakan perilaku hidup sehat apa saja yang sudah dilakukan di rumahnya masing-masing. Tuh. Ya, ada yang mau bercerita tidak ini? Untuk Ibu Hamalia belum join ya, teman-teman. Mohon maaf, terkendala sinyal. Ayo buat teman-teman yang mau bercerita, silakan bercerita dulu sambil menunggu pemateri kita kembali ya. Bisa bercerita dulu, nggak apa-apa mengenai perilaku hidup sehatnya, apa aja yang udah dilakuin. Silahkan yang mau cerita bisa dinyalakan mikrofonnya. Ya, atau juga bisa meringkas sedikit materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Hamalia tadi, bisa juga nggak apa-apa. Kalau ada yang ingin memberikan sedikit materi yang tadi sudah didapatkan, coba dari teman-teman. Ya, coba silakan. Kalau tidak, dari moderatornya bisa menunjuk salah satu peserta yang mungkin bisa menceritakan atau memberikan sedikit tadi mengenai materi oleh ibunya. Mungkin ditunjuk saja ya Mbak Naim.
Halo? Ya, ini Jadi kalau benar nggak ada yang mau bercerita? Oke, ada. untuk saja coba. Oh, coba yang cowok itu yang biasanya bercerita. Kak Dharma. Kak Dharma masih join nggak ya? Halo, halo Kak. Dir, Ya, apa Kak? Aduh, aku Kak. Ayo Dar, cerita Dar. ya bisa bercerita. Cerita. Perilaku hidup saja di rumah atau bisa memberikan sedikit materi yang sudah disampaikan oleh Bu Hamali. Ayo Dar, cerita Dar. Itu ibunya itu, Kak. Bu, ibunya join lagi ya. Bisa bercerita sedikit, nggak apa-apa. Ibunya belum join. Ayo tadi yang sudah ditunjuk siapa? Dharma. Dharma dari kelompok Dharma. Ya Kak. Ayo. Mungkin nanti aja ya ceritanya. Ini dari pemateri sudah join lagi. Oh iya, Mungkin bisa dilanjutkan nih Ibu Kamalia untuk penjelasan. Mungkin Bu Kamalia bisa melanjutkan penjelasan materinya tadi. Ya, halo, permisi Bu. Apakah dengar suara saya Bu? Mohon maaf, untuk sepertinya Ibu Amalia sudah join, akan tetapi belum bisa terdengar suaranya ya, teman-teman. Bisa dengar suara saya? Bisa Bu, bisa. Oke. Jadi ini perilaku hidup sehat ya, PHBS ya, semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga sendiri itu dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat. Jadi diharapkan ini yang pertama itu yang paling dasar untuk PHBS ini pada diri kita sendiri. Kalau kita bisa menerapkan pada diri kita sendiri PHBS ini kita akan bisa memberikan atau sebagai role model, sebagai contoh skup yang paling kecil yaitu pada di keluarga kita sendiri, sebagai contoh yang baik.
pembiasaan hidup bersih dan sehat ini, ketika kita sudah terbiasa, orang lain akan melihat kebiasaan kita itu, mereka akan mencontoh kebiasaan-kebiasaan hidup sehat. Dampaknya akan ke masyarakat, ke tetangga, ke keluarga, ke sahabat, semuanya akan mencontoh perilaku hidup sehat ini. Jadi kesadaran itu kita harus tanamkan mulai dari diri kita sendiri. Hal yang sepele yang sering saya ulang-ulang yaitu mencuci tangan. Yang kedua yaitu membuang sampah pada tempatnya. Itu hal yang paling dasar. Jadi ketika kita sudah terbiasa setiap melakukan hal apapun, makan, minum, rumah, masuk ke rumah, kita terbiasa mencuci tangan, itu hal yang paling dasar yang bisa kita lakukan sebagai pembiasaan hidup bersih dan sehat. Selain makan yang sehat, pola hidup, gaya hidup yang sehat, selain itu yang paling dasar yaitu mencuci tangan, membuang sampah pada tempatnya. Bisa next. Kalau ini untuk pola makan ya, sadar gizi, pola makan kita bagaimana supaya menyehatkan lingkungan itu dengan mencuci tangan, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan, terutama yang skup paling kecil yaitu di kamar kita sendiri. Kalau kamar kita bersih, kebiasaan kita bersih didahului atau dimulai dari kamar kita sendiri. Itu akan bisa memberikan dampak yang bagus ke yang lainnya. Kebersihan perorangan, menyikat gigi, menggunting kuku, rajin keramas, nah itu mengganti baju yang kotor harus segera dicuci, tidak ditaruh sembarangan. BLBS juga bisa dilakukan di sekolah, tempat kerja, dan dimanapun kita berada, pembiasaan hidup bersih dan sehat itu harus kita lakukan. Apalagi pada saat sekarang ini harus melakukan 3M yang masuk ke pembiasaan hidup bersih dan sehat ini. Next. Ini mulai rumah tangga, ayo lakukan hidup bersih dan sehat. Kita lanjut. Masuk ke rumah tangga, wadah-wadah yang ada di rumah, lakukan 3M untuk mengurangi untuk pada saat sekarang ini, apalagi musim hujan, banyak nyamuk di rumah, untuk menutup, mengubur. Yang satunya apa? Ada yang masih ingat? 3M untuk membersihkan jentik-jentik nyamuk itu di rumah. Menguras, ya betul, menguras. PHBS di rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga. Jadi semuanya, dari ayah, ibu, anak, semuanya harus melakukan pembiasaan hidup sehat ini. Kalau di dalam keluarga saya sendiri, mulai dari sejak awal punya anak, saya punya 4 orang anak. Sekarang yang paling besar yaitu SMP kelas 2, kelas 1, SD kelas 4, sama kelas 2 SD. Di sini dari awal, jika mulai ada dari awal dari saya sendiri, ini harus membiasakan hidup bersih dan sehat. Yang paling dasar yaitu mencuci tangan. Jadi anak-anak sudah terbiasa begitu masuk rumah, habis main, habis pergi, habis aktivitas di luar itu begitu masuk rumah harus cuci tangan dulu. Jadi sebelum ada pandemi ini mereka sudah terbiasa untuk melakukan hal tersebut. Mencuci tangan dulu, mencuci tangan pakai sabun, bersihkan, sudah bersih belum? Dulu pernah ada kejadian yang anak saya yang nomor 3 itu, dia ngeyel, "Bunda, tanganku bersih," sambil menunjukkan tangannya 2. Ini lihat bersih tanganku, Bun.
Kenapa harus cuci tangan? Tanganku kan sudah bersih. Tapi saya akan memberikan pengertian kalau kotoran kuman itu tidak bisa kelihatan kalau cuma hanya dilihat. Misalnya pakai mikroskop. Terus seperti apa? Iklan-iklan cuci sabun itu ya, itu ada kumannya seperti ini. Itu memberikan edukasi. Akhirnya mereka mengerti dan melakukan kebiasaan-kebiasaan itu. Sudah tahu, tidak usah disuruh pun sudah tahu. Tapi kadang-kadang ya masih lupa kalau namanya anak kecil kadang harus diingatkan terus-menerus. Nah, apalagi sekarang ini masa masuk ke pandemi, ada virus COVID ini, itu digembar-gemborkan harus cuci tangan, harus cuci tangan. Padahal di sini pembiasaan hidup bersih dan sehat itu sudah lama kita harus terapkan, tapi karena kita mengabaikan, jadi kalau tidak seperti ini orang-orang tidak akan melakukan cuci tangan itu. Kadang-kadang kita sendiri yang lupa, ya kan? Kalau di keluarga sendiri sudah melakukan pembiasaan itu dari sejak dini. Jadi sudah hal yang biasa untuk melakukan cuci tangan itu. Jadi di sini memberdayakan anggota keluarga agar tahu, mau, dan mampu mempraktekkan perilaku hidup bersih, sehat, dan serta memberikan peran aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Jadi ketika satu keluarga itu bisa mempraktekkan, memberikan contoh, biar dia bisa mengerti. Kadang orang sudah tahu, tapi tidak mau melakukan dan tidak mampu mempraktekkan. Jadi ini tugasnya dari seorang pelaku perawatan keluarga itu harus membiasakan, terutama dari individunya sendiri masuk ke rumah tangga, supaya memberdayakan anggota rumah tangga, agar supaya kalau dia sudah tahu, harus mau dan mampu mempraktekkan sehari-hari, karena pembiasaan itu setiap hari dilakukan kesehariannya, dan itu bisa memberikan efek yang bagus sekali, masuk ke gaya hidupnya, masuk ke untuk pola hidupnya, pola hidup bersih dan sehatnya itu sudah masuk ke dalam mindsetnya, di luar kepala, nggak usah disuruh, nggak usah ini. Kalau anak-anak sudah terbiasa dari awal itu, mereka akan melakukan sendiri, masuk ke pola hidupnya, masuk ke gaya hidupnya, gaya hidup sehat. Ini gerakan untuk ke rumah tangga dan bisa memberikan efek atau memberikan contoh ke masyarakat, ke tetangga sekitar, ke teman-teman, sahabat yang lainnya. Oh, ini keluarga ini ternyata seperti ini ya. Manfaatnya ternyata anggota keluarganya tidak mudah terkena penyakit. Alhamdulillah dalam keluarga saya tidak mengenal, ini karena memang atas izin Allah juga, tidak mengenal dokter. Saya punya 4 orang anak, tidak kenal dokter. Saya tidak tercover kesehatan. Alhamdulillah yang mengcover adalahnya Allah atau Tuhan saya. Itu yang mengcover kesehatan dari anak-anak kita. Dengan cara pembiasaan hidup bersih dan sehat itu dimulai dari sejak dini. Ini pengcoverannya dari sini. Jadi anak-anak pola makannya apa itu harus dijaga. Mulai dari kecil sudah terbiasa makanan-makanan sehat. Mereka akan terbiasa, walaupun ada kadang kepengen makan fast food, tapi tidak begitu kaget atau tidak begitu terus melahap makanan-makanan yang seperti itu. Jadi pola hidup sehat itu sudah kita ajarkan dari sejak awal, sejak dini. Itu sangat penting sekali. Next. Manfaat BHBS ini. Nah, ini di sini tadi saya sudah singgung, anggota rumah tangga menjadi sehat dan tidak mudah sakit, anak tumbuh dan berkembang dengan maksimal, produktivitas kerja anggota keluarga juga dapat meningkat, mengurangi atau meniadakan biaya pengobatan dalam keluarga, biaya memenuhi kebutuhan gizi keluarga, pendidikan, dan bisa dialihkan ke situ pemenuhan gizi, pendidikan, dan modal usaha, karena jarang sekali sakit keluarganya. Beda sekali kalau dalam satu keluarga itu sakit-sakitan, habis ini sakit berganti lagi, ganti lagi, ini sakit, begitu terus, itu akan membutuhkan
biaya yang tinggi karena kesehatan itu mahal harganya. Jadi orang-orang yang sudah pernah mengalami sakit itu sehat itu mahal harganya. Makanya kalau sudah dibiasakan hidup bersih dan sehat, ini akan kesehatan akan terjaga, tidak mudah sakit. Alhamdulillah saya sudah mempraktekannya pada keluarga saya sendiri. Jadi anak-anak saya mulai anak yang nomor 1, 2, 3, 4 itu semuanya alhamdulillah tidak mengenal dokter. Tidak pernah periksa ke dokter, pernah yang nomor 3 saja itu karena saya panik, itu ke dokter sekali untuk kena penyakit gondongan, karena pada saat itu saya panik. Terus pada akhirnya, oh ternyata seperti ini. Tidak begitu kita harus risau, kalau kita bisa pola makannya, kalau tepat, alhamdulillah jadi anak-anak bisa. Ini sharing aja. Jadi beberapa tahun yang lalu ketika anak saya masih kecil-kecil, beberapa tahun yang lalu, itu di daerah saya pandemi DBD. Jadi hampir semua anak-anak terkena DB semua, masuk rumah sakit. Alhamdulillah keempat anak saya, yang satu masih kelas umur 5 tahun, 6 tahun, 4 tahun, 2 tahun, sama yang satu bayi. Itu alhamdulillah bisa terlepas dari DB itu sendiri. Karena itu pola hidup sehat, jadi makanan harus dijaga. Tumbuh kembang anak juga akan maksimal. Bisa mengurangi atau meniadakan biaya pengobatan. Karena di dalam keluarga itu tidak ada yang sakit, jarang ada orang yang sakit. Jadi uangnya bisa digunakan untuk yang lainnya. Di sini produktivitas kerja anggota keluarga juga semakin meningkat. Kerja enak, ayahnya bekerja enak, tidak mikirin karena ada anaknya yang sakit, si ibu sendiri bisa melakukan aktivitas keluarga di keluarga ini dengan maksimal tanpa harus was-was ada anaknya yang sakit. Nah, ini menjadi produktivitas kerja anggota keluarga semakin meningkat. Next. Ini untuk masyarakat terciptanya lingkungan yang tertata rapi dan sehat, mencegah mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi, manfaatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang ada untuk penyembuhan penyakit dan meningkatkan kesehatan, mampu mengembangkan upaya kesehatan bersumber pada posyandu, DPK, tabungan warisan jamban. Tapi kalau ini rata-rata hampir semua rumah sudah mempunyai jamban ya, kalau untuk ini. Bisa lanjut. Ini ada 10 indikator perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu yang pertama ada ibu hamil, menyusui, terus bayi dan balita, pembersihan jentik-jentik, mencuci tangan, terus menggunakan air yang bersih, kebersihan jamban, makan makanan yang sehat, lakukan aktivitas di luar, dan hindari rokok. Nah, ini 10 indikator dari pembiasaan hidup bersih dan sehat. Next. Ini untuk lanjutan kewaspadaan universal ini masuk ke pengendalian infeksi, mendukung program K3 bagi pelaku perawatan keluarga. Prinsip utamanya menjaga kebersihan individu, kebersihan ruangan, dan sterilisasi peralatan. Jadi yang utama pada saat melakukan perawatan keluarga itu, yang utama yaitu kebersihan individunya, pelaku perawatan keluarga, kebersihannya harus dijaga, kebersihan ruangan si sakit, dan sterilisasi peralatan yang telah digunakan. Jadi sebelum dan sesudah digunakan harus disterilisasi peralatan yang akan dipakai itu. Jadi ada tahapannya, ada 3, itu ada
pra-pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Di sini ada pra-pelaksanaan yaitu kebersihan dari si pelaku perawatan keluarga, penggunaan APD, sterilisasi peralatan. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Jadi kita akan melaksanakan apa nih perawatan keluarganya, mengganti spray atau memberi makan atau mengkramasi. Ini masuk ke pelaksanaan. Yang ketiga yaitu pasca pelaksanaan. Pasca ini membersihkan semua peralatan yang ada, kembalikan sterilisasi, kembalikan pada tempatnya, yang kotor kita juga bersihkan. Bisa lanjut. Nah, ini kegiatan pokoknya cuci tangan, memakai APD, pengolahan alat kesehatan habis pakai, pengolahan jarum dan alat tajam, pengolahan limbah tadi ya sudah masuk di pra-pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Pra itu cuci tangan, APD, pelaksanaan pengolahan alat ini masuk ke itu, pengolahan jarum dan alat tajam, pengolahan limbah masuk ke pasca pelaksanaan. Next. Ini gizi seimbang, jelas 4 sehat 5 sempurna. Next. Kemungkinan sudah tahu semuanya ya, sumber energi, sumber protein, zat pengatur ini. Next. Bisa dibaca nanti. Pedoman gizi seimbang tahun 2014 ya, ini maksudnya sudah. Ini ada bersyukur menikmati keanekaragaman makanan. Jadi makanan apa saja yang penting sehat kita makan, jangan terlalu banyak. Boleh memakan makanan yang fast food atau junk food, boleh memakan, tapi tidak boleh terlalu banyak, berlebihan. Yang berlebihan itu yang sangat berbahaya. Banyak makan sayur dan cukup buah-buahan. Biasakan konsumsi keanekaragaman makanan pokok, jadinya berganti-ganti, mungkin makan nasi, gandum, jagung, itu bisa ganti-ganti, singkong, ubi. Biasakan konsumsi lauk pauk yang berprotein tinggi, ikan-ikanan, yaitu batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak, ini masuk ke junk food. Biasakan sarapan pagi, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Nah, di sini salah satunya yaitu kebiasaan di keluarga saya sendiri, yaitu terbiasa minum air putih pada saat bangun tidur, karena itu bisa salah satu toksit. Jadi pembersihan racun-racun yang ada di dalam tubuh. Itu air minum. Makanya di tempat anak-anak itu kalau mau tidur sangunya air putih selalu dibawa ke botol-botol, didekatkan di bantalnya dekat kamar, pokoknya ditaruh di kamar itu pasti ada air putihnya. Anak-anak kalau mau tidur itu mereka sangunya itu bekalnya itu air putih. Karena nanti begitu dia bangun itu dia bisa minum air putih. Karena saya sudah biasakan, jadi setiap bangun tidur harus minum air putih. Air putih yang terkena enzim di mulut kita, itu ada bakteri yang bisa menyehatkan tubuh kita sebagai toksit di dalam tubuh. Biasakan membaca label pada kemasan pangan, jadi dilihat labelnya, itu expired-nya, terus ini kandungannya apa, itu harus dibiasakan untuk membaca label. Ini baik atau tidak dikonsumsi untuk anak-anak atau untuk dewasa, untuk lansia atau orang tua, sesuai enggak ini. Ini harus mulai membiasakan membaca label. Cuci tangan pakai sabun dengan air bersih dan mengalir. Lakukan aktivitas fisik secukupnya atau berolahraga setiap hari. Nah, ini hal-hal yang harus dilakukan mulai dari sejak dini. Apalagi adik-adik semuanya yang di sini ke depannya pasti akan mempunyai keluarga sendiri. Ya apa enggak? Ya Pak ya.
Walaupun sekarang sudah ada keluarga, itu ada keluarga, ada ayah, ibu yang sudah besar-besar. Tapi kedepannya kita akan mempunyai berumah tangga, mempunyai anak sendiri, punya istri. Nah, ini kewajiban dari Anda semuanya, dari adik-adik semuanya yang di sini. Ini lakukanlah pembiasaan ini dimulai dari diri Anda lebih dahulu. Nanti ketika berumah tangga, punya istri, kita pembiasaan kepada pasangan kita. Setelah itu kita punya anak, kita bisa membiasakan anak-anak kita seperti ini. Pola hidup sehat. Ini sangat baik sekali dan sangat banyak manfaatnya. Karena saya sudah mengalaminya. Jadi sebagai contoh, saya sendiri yang mengalaminya ketika melihat satu keluarga dari teman atau dari saudara yang mengalami sakit, sering sakit anaknya. Kenapa ini? Kita telisik lagi dari awal. Kebiasaannya seperti apa keluarga ini? Oh, ternyata kebiasaannya seperti ini. Makanya, jadi gampang mudah terkena penyakit anak-anaknya, mudah berganti-ganti penyakitnya. Makanya masuk ke keluarga saya, alhamdulillah, jadi anak-anak tidak pernah kenal sama dokter, nggak pernah kenal. Rumah sakit nggak pernah. Cukup mengenalnya lewat kita mendoakan yang si sakit ketika ada saudara atau kawan yang sakit, oh ini loh dek, ini sakit seperti ini, hanya mencontohkan seperti itu, kenalnya hanya ini, dokter itu tugasnya ini, adik mau nggak kalau ketemu, mau sebagai apa, sebagai yang penolong atau sebagai yang sakit. Kalau sebagai yang sakit, makanya harus melakukan ini, pola hidup sehat ini, memberikan pengertian ini kepada anak-anak. Ya, ini tugas dari kalian semuanya nanti. Jadi insya Allah materi ini sangat bermanfaat sekali, apalagi masuk ke pandemi. Bisa naik. Mohon maaf Bu Kamalia, untuk waktunya itu hampir habis deh. Oke. Oh. Materi selanjutnya nanti bisa dibaca ya. Ini bisa dibaca, jadi materi selanjutnya bisa dibaca. Kalau masih ada yang belum dimengerti, nanti bisa kontak ke saya. Jika ada waktu dan kesempatan, nanti kita bisa sharing secara langsung karena banyak kendala ya kalau online ini seperti ini, saya mohon maaf. Banyak keterbatasannya. Semoga pandemi ini bisa segera selesai, bisa segera terlewati, kembali normal, dan bisa bertatap muka seperti biasanya ya, ketika ada pelatihan-pelatihan, jadi lebih enak. Oke, amin Bu. Ya, terima kasih kepada Ibu Kamalia yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa dan insya Allah bermanfaat. Mungkin bagi peserta Tiklajar kali ini, apabila ada yang masih dibingungkan dan ingin ditanyakan, bisa segera ditanyakan langsung kepada Ibu Kamalia, mumpung masih ada kesempatan. Yang ingin bertanya, silakan dinyalakan mikrofonnya. Mungkin dari materi yang telah dijelaskan oleh Ibu Kamalia tadi masih ada yang dibingungkan, masih ada yang kurang dimengerti, bisa langsung ditanyakan saja. Maaf Kak, izin bertanya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Arajan Sadila dari kelompok 21. Izin bertanya Bu, apakah ada atau tidak syarat khusus seperti sertifikat atau yang lainnya agar diperbolehkan melakukan perawatan keluarga selain
mendapat pelatihan perawatan keluarga, terutama jika merawat anggota keluarga yang mengalami stroke maupun diabetes. Terima kasih. Oke. Monggo kepada Ibu Kamalia untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Arajen Jadileh. Oke. Mbak Ara ini ya untuk sertifikat tentang bagaimana menangani untuk sertifikat PK ya perawatan keluarga. Sertifikat ini akan dikeluarkan oleh PMI atau yang sudah pernah mengikuti pendidikan dan latihan seperti ini akan mendapatkan sertifikat. Di dalam perawatan keluarga itu ada materi-materi, bukan hanya materi dasar aja, tapi banyak sekali materi yang ada di perawatan keluarga, termasuk perawatan tentang bagaimana cara menolong atau merawat yang terkena diabetes atau apa yang tadi yang satu ya, stroke ya, itu di dalam materi perawatan keluarga ada, termasuk perawatan tentang perawatan lansia, perawatan ibu hamil dan anak-anak itu ada semuanya dalam materi di perawatan keluarga. Jadi nanti bisa kalau untuk lanjutan, untuk pelatihan-pelatihan lanjutan nanti bisa dimasukkan ke dalam pelatihan tersebut. Jadi bisa kita masuk ke situ, kita sertifikat semuanya dapat. Jadi kalau khususnya untuk keluarga, insya Allah kalau untuk keluarga kita sendiri, itu kita memberikan pengertian ke keluarga besar, terutama contoh nih, ada saudara kita yang sakit. Kita bilang aja kita pernah mengikuti perawatan ini, mengikuti pelatihan ini. Gimana toh caranya untuk merawatnya dengan baik itu seperti apa, itu ada step-stepnya di dalam materi perawatan keluarga. Jika kita biasanya kalau kita ada pelatihan offline, ini kita akan mempraktekkan hal-hal seperti itu. Jadi dari pra-pelaksanaan, pelaksanaan sampai pasca pelaksanaan, terus apa saja yang penyakit-penyakit apa saja yang kita bisa melakukan perawatan, itu penyakit-penyakit yang biasa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti cegukan, demam, sampai melakukan perawatan ke anggota keluarga yang pasca dari rumah sakit. Mungkin dia sakit diabetes, dia sakit hipertensi, ataupun dia sakit stroke, itu apa saja tahapan-tahapannya itu ada semuanya di materi perawatan keluarga. Jadi ada semuanya. Nanti silakan kalau mau nanti ada berkelanjutan untuk melakukan pelatihan ini. Jadi jangan khawatir, itu ada. Untuk sertifikatnya ada. Kalau untuk keluarga sendiri, insya Allah kalau kita bilang, mereka akan lebih mempercayai, lebih ngerti. Nggak usah ditunjukin sertifikatnya pun, kalau kita bisa melakukan, ini gini loh, sebaiknya gini, coba ya. Kalau mau, terus kita dicoba, lakukan, nanti mereka akan tahu, oh iya ternyata seperti ini. Karena itu di materi perawatan keluarga itu insya Allah sangat berguna sekali pada kehidupan saya sendiri, karena kita sendiri mempunyai keluarga, punya kakek, nenek, punya orang tua yang nanti suatu saat akan membutuhkan materi-materi yang telah diajarkan di perawatan keluarga. Apalagi untuk anak-anak itu sangat penting sekali. Ada semuanya. Harusnya di sini kalau kita sudah mengikuti pelatihan, itu kita akan mendapatkan sertifikat yang sudah melakukan mengikuti pelatihan-pelatihan ini. Oke, bisa dimengerti? Bisa dipahami? Ibu, terima kasih. Oke. Mungkin dari peserta yang lain, apabila ada yang ingin ditanyakan,
bisa segera ditanyakan saja. Saya Kak. Iya, Saya Melita dari kelompok 19. Izin bertanya. Kalau di keluarga kan biasanya yang paling biasa merawat biasanya tuh orang tua. Pokoknya yang sakit, mama misal angin atau sakit apa itu selalu dikeropin sampai merah. Menurut Ibu tuh bagaimana kalau badan kita tuh dikeropin sampai merah-merah kayak gitu? Baik atau enggak? Dalam kesehatan. Terima kasih. mohon maaf untuk Narita, mungkin bisa diulangi lagi pertanyaannya karena tadi sedikit kurang jelas. Lapor Kak, duhur. Oh, tentang ini ya, untuk masuk angin untuk orang tua ya. Ya, kalau menurut Ibu bagaimana kalau kita kerokan itu tuh baik apa enggak gitu? Terima kasih. Oke, gitu ya. Oke. Jadi kalau menurut medis itu memang kurang baik. Menurut medis. Tapi kita masuk lagi ke kehidupan sehari-hari. Jadi itu tidak ada salahnya juga kalau memang itu sugesti. Jadi sebenarnya enggak harus letter luck dalam artian itu harus sesuai dengan yang ada. Tapi kalau aturan yang baku itu harus ada, tapi tidak semuanya. Itu tergantung pada sugestinya diri masing-masing. Jadi kalau untuk medis itu memang tidak boleh. Tapi kalau memang sugestinya orang tua itu dikeroi itu sudah sudah lebih tenang atau bisa badannya lebih enak, itu saya rasa tidak apa-apa. Karena saya sendiri juga seperti itu. Masih mengikuti adat-adat yang ada di masyarakat sekitar. Anak saya juga seperti itu. Sama Bu, saya juga. Anak-anak saya nggak kenal dokter tapi kenalnya kerokan. Saya juga Bu. Karena lebih murah ya. Selama tidak apa-apa badannya tidak masalah. Tapi kalau ada memang kulitnya dia bermasalah karena mungkin dari minyaknya atau apa itu dia alergi, itu berbahaya. Jadi tidak apa-apa dikeroi asal penggunaan untuk cairan-cairan yang dipakai, yang dioleskan ke badan itu jangan sampai mengakibatkan alergi yang bisa mengakibatkan hal yang fatal. Nah, itu yang harus dicermati. Boleh saja, cuma penggunaan itu alat untuk kerokan itu yang bisa mengakibatkan alergi itu yang berbahaya. Oke, bisa dimengerti? Ya Bu, terima kasih. Mungkin satu peserta lagi yang ingin ditanyakan segera ditanyakan, mumpung ada pemateri kita yang sangat luar biasa ini, bisa langsung ditanyakan. Ya. Lapor Kak, sudah Saya Brilian Hendra Maya dari kelompok 13 izin bertanya. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, di materi kita disuruh untuk menjaga pola makan kita, yaitu jangan makan makanan yang bergizi, seperti makan buah, terus sayur, dan juga makan makanan yang berprotein tinggi. Nah, yang saya tanyakan bagaimana protein seperti halnya itu ikan.
Karena tidak semua orang itu kan suka ikan toh Bu. Nah, itu bagaimana pendapat Ibu dengan orang yang tidak menyukai makanan seperti ikan, dan bagaimana cara Ibu agar mereka itu bisa meningkatkan proteinnya dengan baik? Terima kasih Bu. Oke. Untuk protein tinggi itu bukan hanya berada di ikan ya, jadi bisa mengkonsumsi selain ikan untuk mendapatkan kadar atau mencukupi kebutuhan protein pada dirinya masing-masing. Karena setiap orang akan berbeda-beda. Jadi tidak harus orang yang tidak suka ikan atau dia memang alergi, apalagi orang-orang yang alergi terhadap protein, mungkin dia alergi ikan atau alergi telur atau alergi protein-protein yang tinggi. Bukan tidak harus dia mengkonsumsi protein dari hewani, karena protein itu juga ada di nabati, dari tumbuh-tumbuhan yang berprotein tinggi juga banyak. Jadi pola makan hidup sehat itu jangan kita buat pusing, atau jangan kita buat harus ini, harus itu, enggak harus. Semuanya tidak harus, tidak ada yang harus. Tapi bagaimana kita bisa mengatur pola makan kita supaya cukup apa nih, karena banyak sekali ya makanan yang ada di Indonesia, apalagi itu banyak sekali. Nggak bisa makan ini, bisa makan ini. Nggak bisa makan ini, bisa makan ini. Tapi asal dengan takaran-takaran masing-masing. Jadi ketika ada yang dia punya alergi, jadi ya nggak boleh kita memaksakan, malah semakin parah nanti alerginya. Sangat berbahaya pada dirinya. Kita harus rubah, karena protein itu bukan hanya di hewani, protein nabati juga banyak. Jadi bisa konsumsi ke kacang-kacangan yang proteinnya tinggi, itu bisa menggantikan protein hewani. Jadi jangan kita terus pola makan kita harus ini, harus yang enak, harus ini, enggak. Seperti contoh di keluarga saya, itu buah, ketika kita punya uang banyak, kita bisa beli buah dengan harga yang mahal-mahal. Tapi ketika memang ini kita cukup, apalagi masa pandemi seperti ini, buah-buah yang ada di sekitar kita bisa kita konsumsi untuk pengganti buah atau vitamin atau gizi yang bisa kita gunakan. Karena alhamdulillah di dekat rumah saya punya pohon sirsat, ada pohon pepaya. Nah ini pepaya ini bisa kita, tadinya pepaya nggak begitu, kita bisa beli apel, bisa beli yang lainnya. Tapi ketika ini, oh ada pepaya, ada apa yang bisa kita makan di sini, kita bisa makan sebagai masuk dalam kebutuhan gizi kita sehari-hari ini. Jadi nggak harus terus makanan harus ayam atau lauk pauknya harus ayam, enggak harus. Ada tempe, ada tahu, ada yang lainnya, protein yang lainnya kita bisa buat berbagai macam olahan yang sekarang ini banyak sekali kita bisa gunakan, tapi asal dengan pola sehat, kurangi minyak atau bagaimana. Minyak itu nggak harus minyak goreng, itu ada minyak sawit, minyak kelapa kayak gitu. Kita bisa pola makan kita bisa atur sendiri sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kantong kita sendiri. Itu bisa kita nggak harus ini, nggak harus ini, oh ini harusnya ini, oh, nggak bisa. Ternyata harganya mahal, nggak bisa kok harus ini, nggak bisa seperti itu. Jadi pola makan sehat ini, pola hidup sehat itu jangan dibayangkan kalau semuanya ini ribet. Jangan buat seperti itu. Buat semuanya itu mudah, apa yang ada di rumah, apa yang bisa kita jangkau, itu yang kita, apa yang bisa terjangkau dengan kantong kita, itu kita bisa mengolahnya. Oke, bisa dimengerti ya? Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ya, karena waktu juga udah menunjukkan pukul 12:30, itu kita tutup sesi tanya jawabnya saja. Terima kasih untuk peserta yang sudah bertanya, dan terima kasih banyak untuk Ibu Kamilia atas penjelasan materinya yang sangat luar biasa.
Nah, dari materi kali ini kita bisa perawatan keluarga adalah perawatan yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri. Untuk tujuan perawatan keluarga itu untuk mewujudkan kemampuan setiap anggota keluarga agar dapat menolong dirinya sendiri atau keluarganya dalam mengatasi masalah kesehatan atau apabila memerlukan dapat memilih pelayanan kesehatan yang tepat hingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Perawatan keluarga dapat memenuhi kebutuhan fisik, mental, sosial, dan spiritual. Untuk selanjutnya mengenai konsep dasar hidup sehat, salah satu konsep dasar hidup sehat adalah PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat adalah semua perilaku kesehatan yang tertolong dirinya sendiri dalam kegiatan kesehatan di masyarakat. Mungkin tadi kesimpulan dari materi kita pada siang hari ini. Semoga materi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Karena materi sudah usai, silahkan untuk Bu Kamalia jika ada keperluan Zoom ini. Terima kasih atas penyampaiannya yang sangat luar biasa dan atas penyampaiannya. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Oke, enggak apa-apa. Terima kasih ya Bu. Nah, cukup sekian pada materi kali ini. Saya sebagai moderator dan rekan saya Kak Nola Maharani, mohon maaf undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator sudah membimbing materi hari ini, mau menyampaikan materi yang bermanfaat ini yang pastinya akan diterapkan untuk orang tua kita nanti ataupun untuk keluarga kita nanti. Ya, bagi para peserta, ya, alhamdulillah ya Kak ya, kita sudah di klaster yang ke-6 ini. Iya. Nah, jangan lupa untuk para peserta presensi akhir dan juga daily test-nya. Ditunggu ya nanti di WA grupnya, dipantau terus. Iya. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum.